Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah materi dengan tema 3 fitnah. Dalam hadis Bukhari dijelaskan, qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Umar radhiyallahu an, mayah padu hadisan anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil fitnatu, tentang fitnah, maka para sahabat yang kumpul pada waktu itu tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Sayyidina Umar. Tapi beberapa menit kemudian ada salah seorang sahabat yang menjawab, ana samituhu yaqulu, wahai juragan, aku pernah mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Silahkan kalau kamu tahu apa saja yang berhubungan dengan fitnah. Maka kata Rasulullah, fitnatur rajuli fi ahlihi. Orang bisa terkena fitnah dari kalangan ahlinya. Wa malihi, bisa terkena fitnah di kalangan hartanya. Wa jarihi, orang bisa terkena fitnah oleh tetangganya. Maka ketika fitnah itu bisa diatasi dengan tukaffiru has-sholatu, dapat dihapus fitnah itu dengan sholat, wasiyamu, dengan melaksanakan saum, wasodaqotu, dengan mengeluarkan sodakoh. Dari hadis tadi ada 3 fitnah. Yang pertama adalah fitnatur rajuli fi ahlihi. Orang bisa terkena fitnah di kalangan ahlinya. Sebagai contoh, ketika ada ibu rumah tangga memiliki seorang anak yang sulit diatur, sulit dibimbing, sampai terjadi anak itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Contohnya mabuk. Mabuk itu menghilangkan keseimbangan badannya. Mabuk itu merusak akal pikirannya. Sehingga orang itu ketika mabuk bisa mengganggu orang lain, bisa mencemoohkan orang lain. Juga banyak hal akibat daripada mabuk itu. Maka ketika orang itu sudah terlibat mabuk, juga mengganggu ketenangan masyarakat, maka akan terjadi penangkapan, terjadi pengambilan oleh pihak polisi. Ketika sudah berhubungan dengan keamanan, maka akan diperiksa anak itu. Siapa namanya, siapa orang tuanya, di mana rumahnya, maka akan terbawa semuanya akibat dari anak berbuat mabuk itu. Contoh yang kedua, ketika ada seorang suami berzina, tertangkap oleh aparat keamanan, yang malu bukan dirinya, tapi keluarganya pun ikut malu akibat perbuatan seorang suami itu. Maka oleh sebab itu
itu merupakan ujian daripada keluarga. Kemudian yang kedua, wa malihi, orang bisa terkena fitnah oleh hartanya. Yang berhubungan dengan harta, ada 3 pandangan di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, harta itu merupakan tujuan hidup manusia. Semua manusia membutuhkan harta. Yang penting banyak uang, punya kekayaan, punya jabatan. Ada juga kelompok yang kedua. Harta itu merupakan sebagai alat untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kalangan yang ketiga di kalangan kaum muslimin, untuk apa memiliki harta yang banyak ketika meninggal pun harta itu tidak dibawa. Maka oleh sebab itu, bagi kita selaku umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya memilih nomor 2, harta itu merupakan alat untuk keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keluarga yang memiliki 3 anak. Yang pertama, anak yang paling disayangi oleh orang tuanya, disekolahkan ke sekolah yang bagus, sekolah yang mahal, kemudian dibelikan pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, bekalnya pun cukup besar. Sedangkan anak yang kedua agak disayangi, dibelikan sepatu harganya yang standar, sekolahnya sekolah yang biasa-biasa saja. Kemudian anak yang ketiga kurang disayangi oleh orang tuanya, memakai sepatu bekas kakaknya, memakai pakaian seragam bekas kakaknya, minta uang sedikit pun dimarahi baru dikasih uang. Maka itu merupakan simbol bahwa anak yang paling disayangi adalah harta yang mereka miliki. Ketika mati, maka harta itu tidak bisa dibawa. Anak yang kedua yang agak disayangi merupakan istri. Meskipun cintanya istri kepada suami, ketika suaminya meninggal tidak akan terbawa, tidak mau ikut. Dan anak yang paling dibenci oleh orang tuanya adalah anak yang ketiga. Itu merupakan simbol. Anak yang ketiga merupakan amal perbuatan kita, dibenci tapi dibutuhkan oleh kita selama nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wajarihi, orang bisa terkena fitnah di kalangan tetangganya. Punya tetangga yang bawel, punya tetangga yang selalu sirik, punya tetangga yang selalu tidak senang ketika orang lain menerima kenikmatan yang cukup bagus. Maka ketiga fitnah yang tadi, yaitu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi, oleh harta, wajarihi, oleh tetangga, maka bisa dihapus dengan kita melaksanakan sholat, melaksanakan saum, dan juga sodakoh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka sholat pada hakikatnya arti asalnya adalah doa. Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari digambarkan orang yang melakukan sholat 5 waktu seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari. Oleh sebab itu sebelum sholat maka wudunya harus baik, pakaian yang bersih dari najis dan juga rapi. Tidak lupa memakai
wangi-wangian. Kemudian dari hadis disebutkan min hadisin Abi Hurairah aidan manfu'an salawatul khamsu, hadis marfu, salat yang 5 waktu, wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan sampai ke Ramadan lagi, mukaffiratun lima bainahuna maznatai, batil kabair, akan dihapus dosanya antara sholat ke sholat lagi, antar Ramadan ke Ramadan lagi, sepanjang menjauhi dosa-dosa besar. Yang kedua adalah saum. Maka saum hukumnya ada 3 macam. Ada yang termasuk saum wajib, yaitu saum Ramadan, saum nazar, saum kifarat. Kemudian ada juga saum sunat. Saum melaksanakan saum Senin Kemis, saum Syawal, saum Daud, saum Tasu'a, dan Asyura. Ada juga saum yang haram, istri yang sedang haid, saum hari lebaran, istri sedang nifas. Maka oleh sebab itu, dengan melaksanakan ibadah saum, kita bisa menahan hawa nafsu, kita bisa menahan lapar, dan juga kita bisa menjaga dan melatih fisik kita. Kemudian yang ketiga adalah sodakoh. Rajin mengeluarkan sodakoh, rajin mengeluarkan infak. Maka dengan ketiga hal tadi, fitnah bisa dihapus dengan sebaik-baiknya asal melaksanakan saum, melaksanakan sholat, dan juga rajin mengeluarkan sedekah. Itulah yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.